Seringkali sewaktu memoto, kita tidak memperhatikan histogram. Seberapa penting histogram bagi foto kita dan bagaimana cara mengeluarkan histogram di kamera Fujifilm kalian? Kita akan bahas setelah intro yang satu ini. Video ini disponsori oleh Fujifilm Indonesia dan nama saya Jeffrey Lai. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya histogram dalam foto kita. Pertama-tama, apa sih histogram itu? Histogram ini adalah grafik yang menunjukkan seberapa gelap atau seberapa terang bagian-bagian dalam foto kita. Jadi kurang lebih seperti itu definisinya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke penjelasan, bagi kalian yang menggunakan kamera Fujifilm, kalian bisa menyediakan kameranya karena kita akan mengeluarkan histogram di kamera kalian kalau misalnya masih belum keluar. Jadi yang pertama-tama kalian perlu lakukan adalah masuk ke menu, kemudian setup, screen setup, kemudian cari display custom setting, dan centang menu histogram. Maka histogram nanti akan keluar di layar display kamera kalian. Histogram ini sangat penting. Mengapa penting nih? Di kehidupan nyata, kita seringkali memotret dan kelihatannya exposure-nya pas. Tapi sewaktu kita kembali ke rumah dan membuka raw file-nya di komputer, kita mendapati ada beberapa foto kita yang overexpose. Nah, ini terjadi karena kita sering mengabaikan histogram sewaktu kita moto. Dan kita lebih mempercayai layar kamera kita. Sebagai landscape photographer, kita akan menghindari foto yang overexpose. Karena foto yang overexpose hanya memiliki data warna putih di dalamnya. Contohnya dalam foto ini. Apabila kita menurunkan highlight dalam foto ini dan sekalipun kita menurunkan exposure-nya, maka bagian yang overexpose tadi tidak akan dapat di-recover. Karena detail yang ada di dalamnya hanya ada warna putih. Jadi setelah di recover nanti pasti warnanya tetap warna putih yang keluar dan tidak ada detail lain. Dan apabila ini terjadi, maka foto kita bisa dikatakan sudah tidak dapat dipakai. Dan kita sudah membuang waktu berjam-jam mendapatkan foto ini. Beda lagi dengan foto yang underexpose, seperti di contoh yang sekarang ini. Kita masih dapat merecover bagian gelapnya dengan cara menaikkan shadow atau menambah exposure di foto kita, meski akan timbul efek negatif dari menaikkan exposure atau shadow yang terlalu gelap. Misalnya seperti noise yang akan timbul di daerah yang gelap tadi, dan ada sebagian detail yang hilang di bagian yang gelap tadi yang kita recover tadi. Nah, sekarang apa itu overexpose dan underexpose? Sebelum masuk ke penjelasan tentang ini, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari histogram. Histogram pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian. Jadi sepertiga bagian yang di kiri itu adalah bagiannya shadow. Dan sepertiga bagian yang tengah itu adalah bagian dari midtones. Dan sepertiga bagian yang sebelah kanan itu adalah bagian dari highlight. Foto yang overexpose adalah foto yang terlalu terang di bagian highlight-nya. Seperti contoh di foto ini. Bisa kita lihat di histogramnya, ada banyak bagian yang naik di tembok sebelah kanan. Inilah yang disebut dengan overexpose atau terlalu terang. Foto yang underexpose adalah foto yang terlalu gelap. Seperti foto yang kita lihat sekarang ini. Kalau kita lihat di histogramnya, ada banyak bagian yang naik di tembok sebelah kiri. Inilah yang dinamakan underexpose atau terlalu gelap. Nah, karena kita sering melihat foto kita dari layar display kita dan lebih mempercayai layar display kita, yang kita tidak tahu kita set seberapa terang atau gelap display kita, maka kita sering kali tertipu oleh foto yang seakan-akan tidak over di layar, tapi ternyata overexpose di raw filenya. Nah, hal ini dapat kita atasi
apabila kita mengerti tentang bagaimana membaca histogram tadi. Dan kita cukup melihat histogram di layar kita untuk mengetahui apakah foto kita over, under, atau sudah properly exposed. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan properly exposed? Properly exposed ini maksudnya adalah foto yang exposure-nya pas. Jadi tidak ada highlight yang over dan tidak ada shadow yang under di foto kita. Seperti di foto ini, kita dapat melihat foto ini mempunyai rentang dynamic range yang lumayan bagus. Jadi tidak ada bagian yang over dan tidak ada bagian yang under juga. Tetapi memang untuk mendapatkan histogram yang properly exposed di kamera, ini akan sedikit sulit tanpa post processing di luar kamera. Maka dari itulah post processing ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari landscape fotografi. Saya harap dengan kalian telah melihat video ini, kalian bisa memanfaatkan histogram ini sewaktu kalian moto, agar terhindar dari hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Dan seperti biasanya, terima kasih teman-teman telah meluangkan waktu untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jika kalian menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan loncengnya agar kalian mendapatkan update terus tentang tips, tutorial maupun review di channel ini apabila saya nanti mengupload video yang baru. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Happy shooting and have fun guys. See you. Sebagai landscape, karena kita sering melihat foto kita dari layar, buka raw file di komputer,